Yogyakarta, kota di mana seniman dan alam saling berpadu dalam harmoni, dikelilingi gunung, pantai, dan candi. Di sini inspirasi tidak akan pernah mati, dan keindahannya pun akan terus abadi. Nama saya Alex Dani Santoso. Saya lahir di Jogja, tepatnya di Sleman, 25 Mei 1979, dan tinggal di Yogyakarta. Di Jogja sendiri saya sejak lahir, karena udah nyaman di Jogja ya, akhirnya di Jogja terus. Punya hobi traveling sebenarnya, traveling. Dari SMP udah sering ke kegiatan adventure. Akhirnya berkelanjutan di kampus. Saya sebenarnya kuliah di ISI, itu saya aktif di kegiatan Mapala kampus, yaitu Sasmitala. Pada akhirnya situlah saya aktif di kegiatan alam, kayak gunung, terus juga aktif di kegiatan lingkungan. Waktu itu juga aktif di NGO, LSM lingkungan, jadi ya semua banyak di alam, dan di situ saya juga berkarya juga. Karena melukis, sejak kecil senang melukis, hobi melukis, akhirnya itu kuliah di seni. Sekarang kalau di awal 2000 itu KTP-nya masih swasta. Mulai tahun 2000-an itu udah ada status seniman ya, akhirnya profesi seniman. Kadang-kadang lukis studio itu kan jemu juga ada objek-objek yang kita ngambil di foto, kadang kita objeknya berimajinasi gitu. Melukis di luar itu di samping mengatasi kejenuhan, kita juga mendapatkan ide-ide baru. Itulah kita mendapatkan ide baru, mendapatkan teknik baru, dan lebih luas lagi ya fun-fun aja, refreshing juga. Beberapa kali saya karena traveling ya, formatnya nggak terlalu besar, kecil-kecil. Itu pakai media kecil gini, pakai kertas A4 ya, A4 itu seri face wajah itu. Dari lukisan kecil itu akhirnya menjadi terkumpul banyak itu loh. Nah, terus peristiwa itu saya sambung-sambung jadi besar. Perkesenian sebelum kuliah ya, itu berkarya terus numpuk-numpuk banyak gitu. Entah kapan dipamerkan ya nggak apa-apa, nggak tahu. Pameran itu kan ada pameran tunggal, ada pameran bersama. Kalau pameran tunggal itu kan ya kita mau pameran ya tinggal milih galerinya, terus pilih karyanya. Kalau pameran itu yang sifatnya kita diundang dari komunitas, dari instansi. Ada yang kita ya pameran bareng-bareng kelompok. Di Sono Budaya itu pameran tentang UK. Nah, karena pas momennya ya saya pamerkan karya itu. Karya ini sebenarnya sebagai proses perjalanan saya. Jadi beberapa kali saya naik gunung, ke pantai, ke hutan. Dari proses itu akhirnya saya menemukan beberapa seri wajah. Nah, ini temanya benar seri wajah. Akhirnya saya rangkai menjadi beberapa bagian.
pos 5 Watu Ireng. Kita istirahat bentar, langsung ke summit puncak. Semangat terus. Awal mula konten itu kan pandemi, itu kan tidak ada media ruang untuk pameran. Jadi sebelumnya pandemi, saya itu udah sering pameran, membuat pameran di Instagram, di media sosial lah, Instagram atau Facebook. Ya di media sosial itu ruang yang luas itu loh, yang nonton orang banyak, terus pamerannya hampir 24 jam. Dan beberapa karya saya juga laku di Instagram itu. Ketika pandemi, itu saya mulailah membuat media yang lebih luas lagi dengan media video gitu. Akhirnya saya upload di YouTube itu. Nah, situ akhirnya saya intent bikin video tentang pendakian saya di gunung, di alam itu. Dan beberapa karya saya melukis di alam. Di situ ada keasikan sendiri karena di samping kita punya karya 2 dimensi, media video itu bagian dari karya gitu loh. Kita udah capek-capek naik gunung, ternyata kita nggak punya cerita. Ya situlah kita mendokumentasikan itu bagian dari cerita kita. Oh ini loh cerita saya naik gunung ini. Jadi biar masyarakat tahu luas tentang keindahan alam kita. Oh ini loh bagian dari hidup saya bisa berkarya. Ya pesan-pesan jelas pesan lingkungan lah ya. Kita di alam ya harus tetap menjaga alam juga, ekosistem juga. Mendaki itu kan kadang-kadang dianggap merusak lingkungan karena kan kita eksplor ke sana. Tapi sekarang kan pendakian sekarang kan udah sangat tertib, nyaman ya. Kemarin habis ke Merbabu itu jalur pendakian tuh ekosistemnya tetap terjaga. Sebenarnya ketika di situ ada jalur pendakian gitu, itu kerusakan lingkungan sebenarnya tidak akan terjadi. Saya membuat video-video ya untuk memberitahukan bahwa di Indonesia itu indah, nggak perlu jauh-jauh ke, ya cukup jarak naik motor, kita naik gunung gitu. Tentang keseimbangan alam antara ini kan sosok ibu berdiri yang menjaga, melindungi alam ini. Dia kan terus menjaga keseimbangan alam ini. Termasuk ada gunung, ada mata air di perkotaan. Ketika ekosistem ini nggak seimbang, terjadi bencana juga. Itu selama ini. Di perbedaan pasti ada ya. Kalau di film keluarga itu bebas merdeka tuh. Artinya kita mau ke gunung bebas, mau tinggal ada uang langsung jalan. Dulu pernah ke Bali, langsung ke Bali, bebas naik motor, ke Jakarta naik motor les. Tidak berkeluarga itu kita harus bertoleransi lah. Nah, ya, makanya itu saya bikin konten itu dalam rangka dapat izin. Oh ternyata kayak gunung ada peristiwa yang perlu dibagikan orang lain, ada hasilnya, ada karyanya itu. Kayak sama ketika ke Merapi itu kan saya bawa kamera. Coba kalau sendiri, wah ngomong nekat wong edan. Nah, kalau karena bawa kamera itu dianggapnya oh ya buat karya gitu. Akhirnya dapat izin gitu loh. Ini judulnya kan Kerbonusa. Jadi sosok hewan ini menggambarkan hewan ini kan hewan pekerja keras ya. Kuat. Kerbo ini jadi tumpangan kota-kota, terus masuk ini ada pembuangan limbah. Jadi kerbo ini menjadi beban jadi ibu kota. Saya sih pernah membuat kesalahan ya. Waktu itu saya mau bikin riset tentang berapa candi itu. Akhirnya nggak keterusan karena kesenggol itu. Jadi kayaknya saya agak meleset itu. Ada beberapa candi, stupannya kepotong itu loh. Nah terus saya itu nggak sengaja naruh karya saya itu di atasnya itu. Tapi karena saya di patung ya waktu itu ya, kayak merekonstruksi sebuah stupa. Tapi udah selesai sih, minta maaf. Di situs cagar budaya itu ada hukum yang mengharuskan menghormati. Akhirnya saya hentikan itu karena kena teguran waktu itu. Merapi, belum selesai sih, baru terdata belum jadi beberapa kali nulis Merapi. Ini tentang simfoni Merapi, itu ekosistemnya. Dia akan terus menstabilkan. Saya itu berapa kali melukis tentang Merapi itu loh. Jadi Merapi seneng cari, kan tiap hari kita kan di Jogja lihat Merapi tuh. Pada akhirnya kan saya cari teman yang mau di Merapi itu. Dulu dapat teman sih Pak fotografer juga Pak Dwikun itu. Akhirnya ada tawaran untuk melukis Pak, melukis kita potret di atas lagi gitu. Akhirnya dimotret di jarak yaitu kalau di Google Map itu jaraknya cuma 5 kilo dari puncak itu. Erupsi ya, ini saya menggambar dari jarak dekat ini yang di titik spot Ngori, jadi di atasnya. Jadi jarak dari Merapi itu cuma 5 kilo.
Di Facebook itu kan foto-foto jelek, makan di orang belakang pasir. Mungkin kalau konferensi dulu itu yang ke atas Pak. Mungkin ada. Kasus kenal. Ikan kopi. Kita ngopi dulu aja. Lumayan menegangkan. Tapi ini enak sih. Ada tedengan mobil Pak Tigo. Dia naik motor. Jadi kalau ada luncuran tuh kedengaran suara lu. Terus laharnya kelihatan. Itu ada ekspektasinya ya loh. Jadi kayak ada kebahagiaan, bukan ada ketakutan ya loh. Kalau ada luncuran tuh, wah, cepet-cepet kita mengabadikan. Dapat aku. Itu siap-siap lari loh. Pak, gede loh Pak. Kelihatan banget Pak. Wih, ngeblur tapi yo. Iki awannya bagus. Kalau nggak ada luncuran tuh Mbak kita, Mbah kok nggak ada luncuran? Kok nyuwun kita kayak berharap ada luncuran. Dengan erupsi itu ya ada keindahan dan artistik gitu. Di samping kita berdoa supaya Merapi itu tetap terjaga, tetap lestari gitu. Saya itu pernah bikin melukis sama teman saya. Saya nggak sengaja saya ke arah Kota Gede itu di suatu tempat rumahnya itu lama nggak tertempati, hampir puluhan tahun mungkin. Nggak sengaja itu temu seseorang dan dia asli luar Jawa, Sumatera, dan pertama kali datang ke situ itu begitu sampai lokasi dia bisa menari Jawa gitu. Ya kan aneh sekali tuh. Ternyata dia orang indigo itu, dia bisa nari. Disitulah saya memanfaatkan momen saya melukis saja. Ternyata punya cerita bahwa di situ tuh dulu tempatnya dua penari itu. Jadi cerita menari, yang satunya itu di tahun era sebelum kemerdekaan. Satu penari itu meninggalnya nggak wajar loh. Di situ saya melukis. Saya bilang Mbak E itu, Pak, saya minta izin bukan ngelukis Mbak ini. Ternyata Mbak itu wajahnya udah beda itu. Terus dia mau duduk gini, itu saya lukis itu. Tadi Mam pakai celana pendek tadi. Oh iya ya. Dapat belakannya apa? Sudah mau. Seni itu tidak lepas dari kehidupan masyarakat umum sih. Kayak begitu kita lahir itu kan kita udah tahu tentang warna, tentang bentuk pohon itu seperti apa. Ya seni sebenarnya bagian dari hidup semua masyarakat. Bayangkan kalau kita nggak ada seni gitu. Bagi saya itu kita nggak bisa berharap terhadap alam tuh. Artinya kan alam sendiri itu sudah memberikan segalanya untuk kita gitu. Ya kita harus bersyukur. Saya itu berapa kali naik gunung berjalan gitu, di gunung itu kadang menemukan hal yang menarik bahwa kita itu kecil bagian dari alam gitu.
kadang-kadang kita membuat kerusakan terhadap alam ya. Saya beberapa kali di Merapi itu eksploitasi besar lah ya, tiap hari nambang truk, nambang pasirnya kan, per hari itu bisa 1000 lebih truk ya. Jadi makanya kan muncul kerusakan lingkungan, kerusakan alam. Sebenarnya alam itu sekedar beradaptasi gitu loh, menyesuaikan apa yang ada di atasnya gitu. Beberapa peristiwa-peristiwa alam itu termasuk banjir, istilahnya longsor, itu mereka alam itu sedang beradaptasi lah, bukan sebuah kerusakan. Kita dulu. Sun memuji mring Gusti Kang Maha Suci. Kering lan pati tansah mangke madya mulya.